Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan panik ketika sepertinya mantan benar-benar sudah tidak ingin kembali kepadamu. Jadi sekarang itu mantan seperti orang yang sudah tidak mengenal kita lagi. Dia betul-betul menghindari setiap pertemuan dengan kita. Dia menolak kehadiran kita. Sayangnya banyak di antara kita yang kemudian jadi panik, seakan-akan ketika mantan menunjukkan sikap yang demikian, maka mantan tidak akan pernah mau kembali kepada kita selamanya. Mantan betul-betul sudah melupakan kita, ya. Sebenarnya apa yang mantan tunjukkan pada permukaannya itu bertolak belakang dengan apa yang dia rasakan. Semakin dia menunjukkan sikap lupa dengan kita, menghindari kita, tidak pernah mengenali kita, dan seterusnya, di belakang kita, itu dia masih selalu teringat kita, bahkan mungkin nangis-nangis agar bisa melupakan kita. Jadi yang paling menderita dalam hidup itu adalah ketika orang menginginkan sesuatu, tetapi dia kemudian mengatakan dia tidak menginginkannya. Kita pernah membahas satu buah gejala psikologis pada manusia yang diistilahkan sebagai akismes. Akismes itu adalah orang berpura-pura mengatakan atau bersikap tidak menginginkan sesuatu, padahal dia amat sangat menginginkannya. Misal ditawari makan, dia menjawab belum lapar atau sudah makan, padahal dia laparnya luar biasa karena dari pagi belum sempat sarapan, ya. Nah, itu namanya akismes. Ketika orang menginginkan sesuatu, amat sangat menginginkannya, tetapi pada sikapnya dia justru menolaknya. Nah, jadi ya, ketika mantan menunjukkan sikap seperti itu, artinya dia sepertinya betul-betul sudah melupakan kita. Ketika tidak bersama kita, ketika dia sedang sendirian atau ketika dia sedang pulang ke rumahnya, justru yang terjadi sebaliknya tuh. Mantan malah nangis-nangis karena dia juga bingung bagaimana caranya mengelola perasaannya. Ya. Bagaimana dia harus terus menunjukkan sikap menjauh sementara hatinya amat sangat merindukan kita. Sehingga yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperbesar rasa rindunya tadi. Kalau kita ngejar-ngejar dia, itu akan memperbesar keyakinannya untuk menjauh dari kita. Tetapi ketika kita menjauh, disitulah mantan kemudian akan mulai merasakan kerinduan. Karena basicnya dia merindukan. Dia cuman acting saja kan. Seakan-akan dia tidak butuh kita, seakan-akan dia sudah melupakan kita. Nah, maka ketika si mantan ini menunjukkan sikap seperti sudah melupakan kita, ya sudah, kita menjauh saja dulu dari dia. Agar memberikan ruang dan waktu kepada dia untuk lebih banyak merindukan kita, lebih banyak memikirkan kita. Kalau kita muncul terus di depan dia, kalau kita miss call terus, kalau kita berusaha chatting terus, kapan dia akan rindu kepada kita kan? Kita
muncul terus di dalam kehidupannya setiap hari. Dengan kita menjauh, maka kita memberikan kesempatan kepada mantan untuk lebih banyak memikirkan kita dan merindukan kita. Karena itu ya, ketika seseorang menunjukkan rasa tidak suka yang luar biasa, maka yang terjadi setelah itu justru dia yang menunjukkan rasa cinta yang luar biasa. Ketika orang menjauh terus, tiba-tiba kemudian dia datang mendekat. Nah, maka kita diajarkan ahbib habibaka khaunan ma'asa ayakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Ketika engkau mencintai seseorang, maka cintailah orang itu dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Maka sesungguhnya ketika mantan menunjukkan sikap seakan-akan dia sepertinya benar-benar sudah melupakan kita, maka justru yang mantan rasakan adalah kebalikannya. Dia amat sangat merindukan kita. Semakin besar kebencian yang dia tunjukkan, sesungguhnya semakin besar kerinduan yang mantan rasakan kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar. Menjauh, bersabar, dan terus berdoa. Berdoa agar dia menjadi jodoh kita. Kalau kita sambi ngejar-ngejar dia, berdoa kita jadi tidak fokus. Tapi dengan kita menjauh, kita punya lebih banyak waktu untuk berdoa, lebih banyak energi untuk bisa berdoa, dan yang menjadi doa kita sekarang adalah dia menjadi jodoh sejati kita selamanya dunia akhirat. Itu yang paling penting kita lakukan. Insya Allah, dengan mantan menunjukkan sikap sepertinya dia sudah melupakan kita, itu sebenarnya modal. Karena kita tahu kan bahwa di balik sikapnya itu dia sebenarnya amat sangat merindukan kita. Kita perkuat dengan doa kita agar dia berjodoh dengan kita selamanya dunia akhirat, dengan modal rasa rindu yang terus dia sembunyikan, yang lambat laun sudah tidak bisa lagi dia kendalikan. Diperkuat dengan doa kita, insya Allah mantan yang akan datang dan minta balik duluan. Yang penting sekarang kita berdoa, kita terus memperbaiki diri, dan kita berusaha untuk menjadi seseorang yang diinginkan oleh semua orang, didambakan menjadi pendamping hidup terbaik oleh semua orang, apalagi mantan. Mantan tentu akan sangat merasa rugi ketika melihat orang bersaing untuk mendapatkan kita, sementara misal dia diam-diam saja. Maka ketika kita menjadi yang terbaik yang diinginkan oleh semua orang, mantan akan berada pada barisan yang paling depan untuk berusaha mendapatkan cinta kita kembali. Yang penting teruslah berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Kita tidak ngejar-ngejar mantan,
energi dan waktu kita lebih banyak fokus untuk berdoa, insya Allah doa kita menjadi doa yang khusyuk, doa yang fokus, dan doa yang demikian adalah doa yang terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.